Pagi ini Bapak Ibu, selamat datang di Smartway Health Solution. Kita akan mulai materi kita. Sembari menunggu pemulaian materi ini, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin diundang kembali sanak saudaranya? Boleh ya Bapak Ibu ya? Jadi Bapak Ibu, ketika kita membahas mengenai penyakit ginjal, tentu kita harus kenali dulu. Nah, ketika kita kenal, kita bisa cegah nih Bapak Ibu penyakit ginjal. Dan yang pasti tadi pertanyaan saya di awal adalah apakah Bapak Ibu takut gak sih terkena penyakit ginjal? Saya pribadi sangat takut Bapak Ibu karena sebenarnya ginjal ini merupakan salah satu organ yang sangat penting, tetapi banyak sekali tidak dihiraukan terhadap penyakit ginjal. Karena Bapak Ibu penyakit ginjal itu nggak langsung timbul, dia nggak langsung memberikan simptom yang tepat, hanya saja ketika simptomnya muncul atau gejalanya muncul, itu sudah masuk kepada gejala akut. Nah, ketika dalam keadaan ini kita harus memperbaiki ginjal lebih ekstra lagi dan lebih fokus lagi. Tetapi Bapak Ibu, maka dari itu sebelum ginjal itu mengalami suatu masalah, ada baiknya kita tahu terlebih dahulu gejala-gejalanya, fungsi ginjal itu apa, ya Bapak Ibu, cara mencegahnya seperti apa. Karena seperti yang saya konfirmasi di awal, kalau seseorang sudah sakit ginjal, Bapak Ibu, tidak pernah ada yang penyakitnya itu biasa saja. Tidak berbanding jauh dengan demam. Kalau orang demam ya Bapak Ibu, mungkin ya udah demam minum obat 1, 2, 3 hari bisa hilang. Tapi kalau ginjal itu berbeda. Mengingat kerjanya yang sangat-sangat luar biasa, yakni menyaring darah, juga menjaga keseimbangan elektrolit, juga pada saat yang sama membuat Bapak Ibu sehat jangka panjang, atau bahkan juga berfungsi menjaga kualitas hormon Bapak Ibu. Untuk itu, mari kita bahas Bapak Ibu mulai dari hari ini. Ginjal ini merupakan sepasang organ berbentuk kacang. Nah, Bapak Ibu, saat ini fungsi ginjal ini rasanya tak kala orang menganggap candaan. Contohnya di media sosial. Kalau mau beli handphone baru, banyak ya Bapak Ibu ya lihat di Facebook, mungkin di YouTube, atau mungkin juga di Instagram, candaan-candaan lucu yang mengatakan kalau misalnya mau beli sesuatu yang mahal, jual ginjal. Kita berpikir Bapak Ibu kalau orang jual ginjal bisa mati dong. Ya, karena faktanya Bapak Ibu, ginjal ini ada dua atau dalam bentuk sepasang, yang mana kalau kita kehilangan salah satunya, ginjal yang lain masih tetap bisa berfungsi sebagaimana mestinya, tapi yang memberatkan adalah kerja ginjal yang satu lagi menjadi lebih berat. Dan ginjal yang sudah rusak biasanya bukan dilakukan pengangkatan, pembuangan, tetapi malah masih banyak diletakkan di dalam tubuh. Hanya saja fungsinya tidak lagi berguna atau bahkan sudah turun, bahkan tidak sama sekali difungsikan lagi, melainkan fungsi kerja itu dipindahkan ke ginjal yang lain. Bapak Ibu dan saya bisa lihat, kalau ternyata fungsi itu diberatkan kepada ginjal yang satu saja, maka angka harapan hidup pada pasien tersebut jadi menurun. Hal ini dimungkinkan karena seseorang yang sudah mengalami kerusakan ginjal, ginjal yang lain juga akan terkena dampaknya. Itu tadi kenapa saya bilang Bapak Ibu, biasanya pada pasien-pasien penyakit ginjal, dia nggak menunjukkan gejala yang ekstrim, jarang. Atau bahkan pada pasien-pasien dengan penyakit ginjal, ginjalnya itu sering tidak memberikan rasa sakit pada bagian tertentu, pada keadaan tertentu, pada saat-saat tertentu, atau pada waktu-waktu yang kita tidak duga. Hal ini memungkinkan seseorang terkena penyakit ginjal karena beberapa faktor. Nanti kita akan bahas di depan, Bapak Ibu ya. Nah, saat fungsi ginjal terganggu, maka beragam komplikasi seperti anemia. Bayangin Bapak Ibu, darah juga sangat, anemia itu kan kurang darah ya Bapak Ibu ya. Tapi ternyata juga disebabkan oleh ginjal yang mengalami penurunan fungsi, gangguan elektrolit, hingga penumpukan racun atau toksin. Karena Bapak Ibu tadi kita tahu bersama, dia ini merupakan penyaring darah di dalam tubuh kita. Apa saja fungsi ginjal Pak Perwira? Mari kita pelajari sama-sama Bapak Ibu ya. Satu, ginjal itu berfungsi dalam produksi sel darah merah, dan salah satu fungsi darahnya adalah mengatur produksi sel darah merah dendritrik.
Tapi Bapak Ibu, pada dasarnya banyak orang yang nggak paham. Fungsi ginjal itu bukan berarti kalau sudah rusak, nggak berfungsi lagi. Tidak. Fungsi ginjal itu tetap seperti pada umumnya, Bapak Ibu ya, menyaring darah, menghasilkan darah. Bahkan kalau Bapak Ibu melihat, HB Bapak Ibu itu juga ditentukan daripada volume cairan yang Bapak Ibu konsumsi. HB adalah hemoglobin, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu cek darah, atau mungkin kalau ke PMI ya, sering dilihat kekentalan darah. Nah, kalau darahnya semakin kental, maka kemungkinannya ada beberapa, diantaranya kurang cairan, kurang istirahat, kurang serat, atau juga tingginya kandungan-kandungan lain yang juga harusnya dalam tubuh dalam keadaan normal. Hal ini memungkinkan oksigen di dalam tubuh kita menjadi sedikit berkurang. Dan pada dasarnya Bapak Ibu semakin kekurangan oksigen, maka tubuh kita menjadi lemas dan pada dasarnya bisa mengakibatkan kematian. Nah, fungsi faktor utama dari ginjal tadi adalah mengatur produksi darah merah. Yang kedua, menjaga keseimbangan air dalam tubuh. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah melihat atau pernah mendengar seseorang yang minum air putih 3 hari berturut-turut dalam jumlah yang tepat, kulitnya jauh lebih kencang. Pernah dengar? Kenapa itu terjadi? Karena sebenarnya Bapak Ibu dehidrasi, maksud saya hidrasi di dalam tubuhnya itu cukup baik. Ketika hidrasi tubuh itu baik, Bapak Ibu, maka tubuh menjadi jauh lebih optimal. Ketika tubuh jauh lebih optimal, maka hasilnya menjadi maksimal. Bapak Ibu dan saya mungkin belajar satu hal yang baru hari ini. Ketika Bapak Ibu dan saya mengenal yang namanya fungsi utama ginjal adalah selain tadi menghasilkan darah, menjaga keseimbangan darah, juga menjaga keseimbangan air dalam tubuh, karena Bapak Ibu, setiap Bapak Ibu minum, itu akan diedarkan lagi ke seluruh tubuh, tentunya dalam darah, dan darah tadi akan masuk lagi ke dalam ginjal untuk disaring. Begitu terus siklusnya. Bayangkan, tubuh kita, manusia, itu rata-rata kurang lebih terdiri dari 5 liter air. Maaf, 5 liter cairan maksud saya. Dan di sana termasuk juga darah ya, Bapak Ibu, 5 liter termasuk darah, dan itu terus ditarik dalam tubuh kita tanpa batas waktu. Nah, mengingat hal tersebut, tentu Bapak Ibu, fungsi ginjal ini sangat-sangat krusial. Itu kenapa Bapak Ibu pada teman-teman kita yang sudah mengalami kerusakan ginjal, atau juga mengalami CKD dan cuci darah, ya Bapak Ibu, itu pasti merasa sangat tidak nyaman mendekati hari untuk cuci darah atau bahkan sesudah cuci darah. Bahkan juga Bapak Ibu, bersyukurlah kita pada saat ini bisa minum air putih cukup dalam jumlah yang tepat. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu dan saya, mari cukupi kebutuhan air kita setiap hari kurang lebih 2 liter. Dan hitungan pastinya sebenarnya Bapak Ibu ada. Setiap orang itu harus melihat pada berat badannya juga. Berat badan Bapak Ibu dikalikan 30 sampai 40 mili air, maka itulah kecukupan air Bapak Ibu dalam sehari. Kalau saya pribadi, untuk saat ini, katakan berat badan saya 80 kilo, maka kebutuhan air yang saya butuhkan adalah 80 dikali 30 mili, maka setara 2.400 mili atau 2,4 liter. Sampai dengan 8 kali 4, 3,2. 3.200 mili atau setara dengan 3,2 liter. Nah, dalam rentang ini, ketika Bapak Ibu cukupi airnya, maka badan Bapak Ibu terasa segar, terhindar dari rasa ngantuk yang berlebih, dan pada saat yang sama kerja ginjal Bapak Ibu menjadi terjaga dengan baik. Nah, Pak Perwira, air sebanyak itu dapatnya dari mana? Bisa dari minum, bisa dari makanan, bisa juga dari buah-buahan, sayur-sayuran, dan itu diakumulasi dalam bentuk air. Hanya saja, jangan sampai Bapak Ibu terlalu banyak mengkonsumsi air atau minuman yang manis, berperisa manis, berperisa asam manis, berperisa segar-segar. Harapan saya, Bapak Ibu tetap lebih mengkonsumsi air putih. Lebih baik lagi jika air tersebut bagi Bapak Ibu yang ada tensi ya, hipertensi, tekanan darah tinggi adalah air tanpa demineralisasi, air dengan demineralisasi atau tidak mengandung mineral di dalamnya dengan tujuan untuk nge-flush, ngebersihin dalam tubuh. Contohnya mungkin Bapak Ibu ya, yang bertutup orange gitu ya, saya nggak menyebutkan merek Bapak Ibu, atau juga mungkin bertutup hijau.
dengan pH yang cukup baik dan itu membantu juga untuk mencukupi air dan menjaga kestabilan hidrasi di dalam tubuh. Nah, penyaringan membuang limbah adalah fungsi ginjal yang cukup vital, yakni buang toksin. Hmm. Bapak Ibu, toksin itu kayaknya kalimatnya terlalu berat. Racun lebih gampang. Maka dari itu saya mengambil membuang racun. Kadar air, kadar garam, kadar mineral, dan juga kadar urea dalam tubuh dalam bentuk nitrogen itu dikeluarkan dari dalam tubuh kita melalui urin. Darah akan mengalirkan semua limbah tersebut, ya Bapak Ibu, mungkin hasil daripada peredaran darah tentu dalam bentuk cairan adalah dari ginjal. Kalau dia dalam bentuk padatan tentu dari feses atau ginjal. Nah, hanya saja Bapak Ibu ya, untuk dalam keadaan terbaik, urin kita itu juga harus disertakan dengan keadaan ginjal yang baik. Kalau Bapak Ibu sering ya makan makanan tinggi purin seperti protein tinggi dari hewani atau protein tinggi dari makanan-makanan, itu akan diproses dalam tubuh kita dan ternyata Bapak Ibu yang senyawa protein tadi juga memiliki senyawa samping namanya purin pirimidin. Pada saat ibu bapak ibu makan daging gitu ya, pada saat makan kacang-kacangan atau makan sayur-sayuran yang tinggi zat hijau, itu akan dibuang sebagian di dalam tubuh melalui ginjal. Tetapi oleh ginjal sering juga disalahartikan. Nih Bapak Ibu bentuknya tadi yang begini ya. Nih yang bentuknya ini saringan-saringan ini itu ada yang namanya rumah-rumahnya Bapak Ibu. Dalam ini ada aliran-alirannya, ada pipa-pipanya. Nah, itu tempat penyaringan tadi glomerulus ya Bapak Ibu ya. Nah, di dalam ginjal kalau yang terjadi adalah banyak sekali racunnya, itu akan diusahakan oleh ginjal kita semaksimal mungkin untuk membuangnya. Kalau nggak semua terbuang, otomatis tertimbun. Tertimbun tadi, Bapak Ibu, kalau dibiarkan lama-lama, maka yang terjadi adalah penyakit ginjal yang paling sering kita dengar adalah batu ginjal. Jadi Bapak Ibu, batu ginjal itu terbentuk nggak sebentar. Dia terbentuknya dari serbuk-serbuk seperti pasir, lama-kelamaan ya Bapak Ibu ya. Kita sering minum alkohol, sering begadang, lupa minum air putih, sering menahan kencing. Maka Bapak Ibu yang terjadi adalah kemungkinan besar terjadinya adalah batu ginjal. Nah, itu semua terbentuk juga karena toksin di dalam tubuh tidak dikeluarkan secara maksimal oleh ginjal kita. Maka dari itu, saran saya, tadi di awal Bapak Ibu apa? Yakni minum air putih yang cukup, istirahat yang cukup, dan pola makan yang teratur, serta konsumsi yang mengandung peptide tinggi dan juga mengandung antioksidan yang tinggi. Kenapa? Karena racun dalam tubuh manusia itu bentuknya adalah dari stres oksidatif. Stres oksidatif itu lawannya adalah antioksidan. Oksidan-oksidan dalam tubuh yang berikatan dengan racun dalam tubuh kita akan mengakibatkan penyakit. Ketika Bapak Ibu konsumsi antioksidan seperti propolis, habatus sauda, bahkan madu trigona, itu membantu menyehatkan kerja ginjal. Karena Bapak Ibu membantu ginjal untuk membuang yang namanya racun. Jelas ya Bapak Ibu? Sesimpel itu. Nah juga Bapak Ibu sering mengalami hipertensi. Hipertensi sangat erat kaitannya dengan ginjal. Pada pasien hipertensi yang kita bahas di minggu lalu ya Bapak Ibu ya, tekanan tensinya itu tinggi dan juga sistolnya tinggi, diastolnya tinggi, diakibatkan biasanya penumpukan kadar garam dalam tubuh. Kadar garam yang berlebih akan membuat aliran darah kita menjadi mengkerut. Nah, saat mengkerutnya aliran darah, maka butuh yang namanya pelebaran pembuluh darah. Pelebaran pembuluh darah ini membutuhkan namanya nitric oxide. Nitric oxide itu didapatkan dari ekstrak biji anggur, dari peptida, dari inulin, dan juga didapatkan tentunya dari premix vitamin mineral. Hal ini terjadi karena pengkerutan ini Bapak Ibu berlebihnya kadar garam dalam tubuh. Kadar garam dalam tubuh yang beresiko menyebabkan masalah kesehatan tentu sangat-sangat
tinggi. Seperti Bapak Ibu, siapa yang suka makan Indomie? Siapa yang suka makan mie instan? Siapa yang suka makan nugget? Atau Bapak Ibu, siapa yang suka makan soto? Tentu Bapak Ibu kalau orang Indonesia kalau nggak ada rasa asinnya kayak nggak makan. Pada dasarnya Bapak Ibu tahukah Bapak Ibu dan saya, maksimal penggunaan garam sehari adalah 1 sampai 1,5 sendok teh loh Bapak Ibu. 1 sampai 1,5 sendok teh itu berkisar ya Bapak Ibu ya, 3 sampai 5 gram ya Bapak Ibu ya. Tetapi kan banyak sekali Bapak Ibu. Bukan hanya dari situ saja, tapi juga dari makanan-makanan. Bapak Ibu bisa lihat. Saya sering baca di makanan-makanan itu garam mengandung garam tinggi 1.200 sekian. Apalagi orang Indonesia suka sekali Bapak Ibu yang rasanya gurih. Nah, ini juga sebabnya banyak mengakibatkan penyakit ginjal. Tapi kita sadarin Bapak Ibu, itu semua perlahan-lahan terus terjadi dan setiap hari kita tumpuk. Maka dari itu, saran saya cukupi air plus ditambah juga konsumsi gamasel Bapak Ibu. Kenapa gamasel Pak Perwira? Sebelum kita masuk penjelasannya tadi atau penjelasan nanti Bapak Ibu, karena gamasel ini merupakan serat yang larut di dalam tubuh dan larut sempurna serta membantu kerja ginjal. Pada beberapa pasien dengan penyakit ginjal sudah terbukti membantu menurunkan tekanan darah. Bahkan Bapak Ibu kita punya pasien, pada pasien ini usianya 80 tahun, tensinya selalu di atas 145 dan sekarang beliau mendapatkan tensinya itu selalu di bawah 120. Tetapi memang pada beberapa orang tua yang merasakan tensinya yang biasanya 140 adalah normal tapi di bawah 120, merasa agak sedikit lemas. Hal ini mungkin terjadi karena Bapak Ibu biasanya bayangin tensi tubuh kita 140 baru nyaman, ini tiba-tiba di bawah 140. Tapi bukankah itu jauh lebih baik? Dan hanya kalau membuat lemas, Pak Perwira, kenapa ya lemas-lemas? Maka pertanyaan saya, cukupkah air Bapak Ibu? Nah, jadi pada keadaan pasien tersebut kita berinformasikan ya Bapak Ibu adalah cukupin air putihnya dan istirahatnya. Ketika istirahat dan air putih yang cukup diberikan pada pasien dengan tensi 110 tersebut, badan menjadi lebih segar, tapi tensi tetap di atas, maaf, tensi tetap di 110 sampai dengan 120. Bayangkan Bapak Ibu, betapa mantapnya, betapa baiknya, betapa nyaman yang menggunakan Gamasel, cukup dikonsumsi 2 kali sehari, 1 saset pagi, 1 saset di malam, dibantu tensi tetap normal. Tentu Bapak Ibu, kita sarankan juga tanpa menghilangkan rasa hormat kami adalah dengan tetap berolahraga ringan. Jalan kaki, angkat beban, renang, olahraga seperti bersepeda, atau bahkan yoga. Itu membantu sekali Bapak Ibu dalam mengendalikan tekanan darah dan juga mengendalikan berbagai penyakit dalam tubuh kita. Nah, tahukah Bapak Ibu, kalau juga ginjal itu tempatnya penghasilan vitamin D? Vitamin D ini Bapak Ibu didapatkan sebenarnya ketika kita melakukan yang namanya jemur pagi. Di bawah kulit kita terdapat namanya provitamin D. Artinya belum terjadi dalam bentuk vitamin D yang aktif. Bayangkan Bapak Ibu sebenarnya vitamin D itu gratis di pagi hari dapatkan dari sinar matahari. Tapi saya pribadi Bapak Ibu jujur saya pribadi pun belum mendapatkan sinar matahari pagi-pagi ini. Karena Bapak Ibu mendung di luaran. Tetapi saya melihat sebenarnya vitamin D itu sebetul-betulnya juga dihasilkan oleh ginjal kita dalam untuk mencukupi kebutuhan kita. Di mana ketika Bapak Ibu memakan atau memakan mengkonsumsi produk-produk kesehatan yang mengandung vitamin D di dalam produk tersebut, maka vitamin D tersebut akan diambil, diabsorb dan juga diedarkan kembali ke dalam tubuh kita dan organ itu adalah organ ginjal. Maka dari itu Bapak Ibu yang sering ada lihat Bapak Ibu kasus baru-baru ini seseorang dinyatakan terkena penyakit ginjal akibat mengkonsumsi vitamin D berlebih. Nah, ketika saya baca, Bapak Ibu, vitamin D yang dikonsumsi oleh beliau adalah kurang lebih 100 sampai dengan 150 ribu IU. Dan itu didapatkan bukan dari minum suplemen, tapi minum herbal-herbal di luaran. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu. International Unit untuk vitamin D yang disarankan berdasarkan WHO, khususnya adalah Kemenkes dan dalam hal ini BPOM untuk Indonesia, 400 sampai 800 IU sehari dalam dosis tunggal vitamin D.
Jadi Bapak Ibu, kalau saya Pak Perwira beli yang 1000 IU gimana? Masih boleh. Karena 1000 IU dalam zat tunggal ya Bapak Ibu ya, dalam bentuk tablet itu kan sudah biasanya eh, lebih cepat diserap dan dilarut dalam tubuh itu tidak dalam jumlah segitu. Tapi Pak Perwira saya juga konsumsi loh vitamin D3 dan plus K2 itu 20.000 IU. Jadi Bapak Ibu, 20.000 international unit itu masih terbilang kecil asal dengan tambahan K2. Karena Bapak Ibu K2 akan membawa menjadi transporter untuk masuk ke dalam tulang, gigi, dan sendi kalau D3-nya dalam jumlah sudah di atas 10.000 IU. Tetapi yang saya maksud di sini adalah vitamin D3-nya jika dalam dosis tunggal. Vitamin D3 dalam dosis tunggal, saya sangat menyarankan tidak lebih dari 1000 IU. Kalaupun Bapak Ibu mendapatkan yang atau pengen mencoba 5000 IU, saran saya dikonsultasikan dengan dokter terlebih dahulu. Karena di medis, Bapak Ibu, untuk vitamin D3 tunggal lebih dari 2000 IU itu sudah masuk ke dalam golongan obat keras atau vitamin yang harus dengan konsultasi dokter. Harapannya tidak salah digunakan dan juga tidak mengakibatkan kerja ginjal semakin berat. Karena tadi Bapak Ibu ginjal juga menghasilkan vitamin D atau bahkan juga pada saat yang sama menghasilkan dan mengedarkan serta juga menyimpannya di dalam tubuh. Bapak Ibu kalau bisa pahami, vitamin D3 yang berlebih tadi akan diubah menjadi kalsium. Kalsium yang terlalu banyak tentu mengakibatkan eh, di dalam tubuh kita sudah cukup, mungkin di tulang, sendi, gigi, itu Bapak Ibu sudah cukup, maka dia akan banyak di pembuluh darah. Pembuluh darah banyak Bapak Ibu oleh tubuh akan pintar dikumpulkan tadi kemana Bapak Ibu? Terlalu banyak dalam ginjal bisa membentuk yang namanya batu ginjal. Jelas ya Bapak Ibu untuk materi tersebut? Terakhir terhadap penjaga keseimbangan asam bata dalam tubuh. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sering mengalami yang namanya asam lambung, ini juga bisa menjadi salah satu indikator pada tubuh Bapak Ibu bahwasannya kekurangan yang namanya hidrasi. Nah, hubungannya apa Pak Perwira? Asam lambung sama kurangnya hidrasi? Gampang, yakni adalah pH tubuh. Ketika Bapak Ibu mengalami asam lambung, Bapak Ibu minum saja 1 sampai 2 gelas air putih hangat, lambung terasa lebih nyaman. Hal tersebut adalah contoh daripada pH tubuh yang dalam keadaan terhidrasi cukup baik. Jadi Bapak Ibu, hubungan erat antara pasien yang sudah mengalami asam lambung, gastroesophageal reflux disease atau dikenal dengan GERD, gastritis, atau penyakit-penyakit lambung lainnya, berhubungan erat dengan konsumsi air putih. Nah, tadi Bapak Ibu bisa lihat, pH-nya itu akan dibantu dinetralkan atau keseimbangannya oleh ginjal. Makanya Bapak Ibu, kalau banyak pasien yang mengalami sakit gangguan ginjal, sakit gangguan lambung maksud saya, sering sekali pasti minum obatnya nggak satu. Sukralfat contohnya, Revamipid, atau kalsium channel blocker, ya Bapak Ibu ya, yang untuk menurunkan tensinya kan tensi sempat tinggi di awal, juga mengakibatkan anxiety dan penyakit-penyakit lain, maka Bapak Ibu mengakibatkan Bapak Ibu mengkonsumsi banyak obat. Obat tersebut digunakan bukan untuk menyembuhkan lambung, tapi menurunkan asam lambung, karena dia merupakan PPI, proton pump inhibitor pada pasien dengan penyakit lambung. Obat-obatnya contoh seperti omeprazol, lansoprazol, bukan aripiprazol ya Bapak Ibu ya. Yang golongan prazol-prazol maksud saya di sana itu dikonsumsi bisa jadi jangka panjang. Dan jangka panjang dikonsumsi Bapak Ibu bisa mengakibatkan kerusakan ginjal. Karena tadi pH-nya menjadi tidak normal. Dan tubuh menjadi mengalami error. Saya mau menaikkan atau menurunkan sementara pasiennya sedang mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung atau yang mengakibatkan penurunan dan penaikan juga pada asam lambung. Jadi jelas ya Bapak Ibu, gampangnya, simpelnya, daripada Bapak Ibu seribet tadi untuk berpikir memakan obat, makan obat A, makan obat B, cukupilah kebutuhan air Bapak Ibu 1 sampai 2 gelas per 2 jam. Gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat aja setiap 2 jam minum air 1 gelas. Atau jangan ketika haus saja. Bapak Ibu bisa bikin alarm. Per 2 jam saya minum segelas, segelas, segelas. Itu sudah cukup Bapak Ibu. Pasti cukup untuk Bapak Ibu. Nah, dengan demikian pH darah tubuh menjadi baik, bukan hanya pH-nya Bapak Ibu.
Tadi sangat berhubungan dengan nomor satu, yakni dengan kekentalan darah. Darah menjadi lebih encer, HB menjadi normal, anemia menjadi terhindar. Bayangin Bapak Ibu, begitu kompleksnya untuk menjaga kesehatan ginjal kita. Kalau Bapak Ibu sudah tahu fungsi-fungsi ini dan juga efek sampingnya tadi, tentu Bapak Ibu juga menjadi harusnya ya menjaga konsentrasi yang tepat pada elektrolit. Elektrolit itu Bapak Ibu merupakan tambahan di dalam tubuh kita yang berfungsi untuk menjaga vitamin mineral tetap dalam kondisi yang tepat. Pada dasarnya, elektrolit ini juga berhubungan erat dengan yang namanya sistem syaraf. Ketika Bapak Ibu mengkonsumsi produk-produk kesehatan dengan yang mengandung elektrolit tinggi seperti juga gamma sel, Bapak Ibu karena di dalamnya terdapat ekstrak atau dalam bentuk kebutuhan Bapak Ibu vitamin mineral yang sudah dicukupkan. Itu tadi kenapa rasa dari gamma sel memiliki rasa yang sedikit manis tapi bukan manis, sedikit asam pada beberapa orang tapi bukan asam, sedikit getir tapi bukan getir karena di dalamnya mengandung yang namanya premis vitamin mineral. Sehingga Bapak Ibu dapat mendeteksi kebutuhan tubuh Bapak Ibu yang kurang di mana pada saat mengkonsumsi. Enggak, Pak Perwira, saya mengkonsumsinya manis. Biasanya pada saat manis Bapak Ibu dalam tubuh kita ini sedang mengalami kelebihan gula. Sehingga pada saat yang sama ketika Bapak Ibu konsumsi gamma sel secara rutin satu saset pagi dan satu saset malam selama 1 minggu rutin, dia akan membantu untuk menetralkan kembali semua fungsi-fungsi daripada tubuh dan organ kita. Fungsi inilah Bapak Ibu yang kita harapkan Bapak Ibu dapatkan pada saat mengkonsumsi gamma sel dan HS Pro tentunya. Nah, apa itu penyakit ginjal? Tadi Bapak Ibu sudah kita bahas sebenarnya. Penyakit ginjal adalah suatu keadaan di mana ginjalnya mengalami mengalami ketidakfungsian seperti pada umumnya. Bahkan Bapak Ibu, sekali penyakit ginjal sudah pasti cukup sulit pemulihannya. Karena tadi saya jelaskan di awal banget Bapak Ibu ya, ginjal itu memang ada dua. Tapi ketika mengalami kerusakan bukan lagi cuma satu, tapi dua-duanya mengalami kerusakan. Kenapa? Karena kerja daripada yang satu yang berat Bapak Ibu akan dipindahkan ke organ yang lain. Bayangkan organ yang biasanya membawa satu, dia harus kerja 2 kali lipat lebih berat. Tanpa harus Bapak Ibu suruh karena kerja ini adalah secara nyata dan real time langsung terjadi. Hanya saja tahukah Bapak Ibu? Tentu tidak. Karena keseimbangan tubuh kita itu tanpa sadar dan terjadi di bawah alam sadar kita, terjadi terus-menerus setiap hari. Itu tadi kenapa jangan sampai kena penyakit ginjal. Jenis-jenis penyakitnya Bapak Ibu ada yang kronis, ada yang kronik, ada yang akut, atau juga bahkan ada yang harus dia. Jenis-jenis penyakit ginjal ini Bapak Ibu diakibatkan tadi pola hidup sehat, kurang tidur, kurang sosialisasi, dan juga kurang menghirup udara bebas, juga kurang untuk bercerita bercerita tentang masalahnya. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu tahu bentuk ginjal di atasnya ada tadi, sebentar ya Bapak Ibu ya, bentuk ginjal itu ini, bukan ginjal Bapak Ibu, maaf. Nah, bentuk ginjal ini ada di atas ini Bapak Ibu ada katup sebetulnya. Katup ini Bapak Ibu adalah untuk mengatur hormon. Nah, hormon kita, contoh Bapak Ibu, stres marah, maka hormon yang keluar namanya hormon kortisol. Hormon kortisol itu Bapak Ibu lah yang membuat rasa nyeri di badan kalau dia dalam jumlah yang banyak. Nah, gagal ginjal ada yang akut, ada yang kronis. Tadi saya jelaskan ya Bapak Ibu ya. Penyakit ginjal kronis atau gagal ginjal kronis itu karena diakibatkan ya Bapak Ibu, fungsi ginjal menurun perlahan-lahan kurang lebih 3 bulan. Gagal ginjal kronis dapat disebabkan oleh hipertensi, diabetes, penyakit autoimun, dan penyakit infeksi lain. Kronik artinya Bapak Ibu disebabkan oleh penyakit-penyakit penyerta lainnya atau memperparah terhadap penyakit tersebut. Bagaimana pula dengan penyakit gagal ginjal akut? Pada pasien gagal ginjal akut, penurunan fungsi ginjalnya terjadi secara tiba-tiba, tidak menurun dalam waktu yang seperti kronik. Kalau kronik tadi diakibatkan penyakit-penyakit tertentu, ini tiba-tiba terjadi karena akibat perdarahan, cedera, jatuh, atau mungkin juga Bapak Ibu benturan yang keras, serta terjadinya emboli atau serangan pada uh, pembuluh darah besar, sehingga mengakibatkan kerja ginjal menjadi rusak. Penyakit ginjal lainnya seperti yang Bapak Ibu kenal namanya batu ginjal. Batu ginjal itu bukan berarti Bapak Ibu ya batu kecil-kecil saja, tapi pernah saya juga melihat secara langsung di rumah sakit ya Bapak Ibu, batu ginjal yang terbentuk itu bisa sebesar bola kasti. Hal itu terjadi karena kelebihan purin pirimidin yang tadi toksin gak dibuang selama beberapa tahun dalam tubuh lama-kelamaan mengakibatkan batu ginjal. Nah, batu ginjal itu disebabkan apa lagi Pak Perwira? Sering menahan buang air kecil, sering stres, sering telat minum, ketika udah haus nggak minum-minum ya Bapak Ibu, untuk itu saya minum itu karena saya sedikit haus. Saya juga takut Bapak Ibu kena batu ginjal.
Nah, daripada itu juga Bapak Ibu, karena saya juga apoteker dan manusia ya Bapak Ibu, jadi saya takut, takut juga nih kena penyakit ginjal ya. Nah, karena Bapak Ibu, asam urat yang terlalu tinggi itu juga tidak bukan akibat stres. Jelas ya Bapak Ibu, saya pada menemui pasiennya usia 62 tahun, badannya sudah seperti badan atletis Bapak Ibu, seperti binaragawan. Bayangkan Bapak Ibu, dia minum air putih saja setiap hari, lalu makannya sangat teratur, makan sayur, makan buah, minum vitamin yang cukup, lalu tidak pernah merokok, kena paparan rokok, rajin olahraga, udah pasti Bapak Ibu, karena badannya bagus, usia 62 tahun terlihat seperti 40 tahun, tapi kena batu ginjal. Beliau bertanya, Pak Perwira, kata dokter, saya kena sakit ginjal. Padahal, beliau juga cerita Bapak Ibu ke dokternya. Dokter bisa menjelaskan hal tersebut terjadi karena pola hidup. Sementara beliau cerita lagi Bapak Ibu, Pak Perwira pola hidup saya sehat tahu. Kau kata dokter karena pola hidup. Menurut Pak Perwira karena apa? Kita berdiskusi Bapak Ibu. Saya melihat dari hasil labnya, oh ternyata ada satu Bapak Ibu juga yang jangan lupa, yakni saluran kemih. Saluran kemih tadi Bapak Ibu, itu adalah prostat pada pria atau pada wanita juga, itu sering sekali mengakibatkan batu ginjal. Karena apa? Tadi Bapak Ibu sa- eh, ja- jarang minum air putih dan sering minum air yang berasa-rasa, plus sering menahan buang air kecil, apalagi para pria. Pria sering menahan buang air kecil Bapak Ibu karena beranggapan, ah bentar lagi deh, udah dekat, dekatnya 15 menit Bapak Ibu. Setiap menit yang Bapak Ibu tahan itu akan membuat asam urat ya Bapak Ibu ya, urin pirimidin, juga kalsium dan juga semua yang lain-lainnya itu akan menumpuk. Biasanya Bapak Ibu batu ginjal itu tidak kan hanya di sini, tapi sering di sini. Makanya rasanya sakit sekali Bapak Ibu. Karena batu itu akan keluar di sekitaran sini, atau bahkan di saringan-saringan sini Bapak Ibu. Biasanya di saringan-saringan ini dalam bentuk pasir-pasir. Nah, kalau sudah terbentuk pasir, terus nanti dibuang, kan Bapak Ibu kan tadi ginjal membuang ya Bapak Ibu ya. Dia menyaring dan membuang toksin tadi, maka sering terjadi di sini. Nah, bayangin Bapak Ibu di titik merah yang saya tunjuk ini, terdapat yang namanya batu. Ini harus dipecahkan. Nah, sehingga Bapak Ibu rongga ini bisa melebar. Batunya bisa sebesar bola kasti. Nah, itu tadilah Bapak Ibu yang kita harapkan jangan sampai terjadi. Tidak hanya pada pria, juga bisa terjadi pada wanita, bahkan anak muda di bawah 20 tahun. Karena pasien saya, Bapak Ibu, ada yang sudah di bawah 20 tahun kena batu ginjal. Alasannya bergadang dan merokok. Jadi, hindari merokok, asap rokok, dan teman yang merokok dihindari. Karena Bapak Ibu, mereka dapat enaknya, kita dapat sakitnya. Nah, itu tidak baik. Lebih baik Bapak Ibu tinggal di lingkungan yang bersih, dan kalaupun memang ada yang merokok, ya Bapak Ibu mau tidak mau menggunakan air purifier. Karena biasanya orang yang merokok sulit Bapak Ibu diingatkan oleh yang lain kecuali oleh Tuhan saja. Begitu ya Bapak Ibu ya. Penyakit ginjal polisitik. Nah, penyakit ginjal polisitik ini diakibatkan oleh kelainan genetik sebenarnya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa pasien, termasuk juga pasien kita dari Bali ya Pak Eka ya, ada tim Pak Eka, yang polisitiknya itu terjadi, yakni benjolan-benjolannya terdapat pada kulit tubuh. Hal itu dimungkinkan karena kantong-kantong tersebut berisi cairan yang membentuk seperti kista di dalam tubuh kita dan khususnya pada ginjal. Nah, hal ini Bapak Ibu tentu pengobatannya sudah lebih advance, tetapi baiknya kita cegah sedari dini dengan mencukupi kebutuhan vitamin, mineral, tidur, istirahat, dan juga pola makan yang baik. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dan saya setuju, semua itu dimulai di malam hari dari dalam diri kita. Bapak Ibu, mari untuk menjaga pola tidur yang terjaga di bawah jam 11 malam, khususnya bagi Bapak Ibu di atas 40 tahun. Kalau sudah usia di atas 40 tahun, mari Bapak Ibu menyadarkan diri, mengingatkan diri, dan tahu diri kalau harus tidur di bawah jam 11. Kata Pak Perwira dengan tegas. Tidurlah di bawah jam 11. Karena Bapak, kalau tidur di atas jam itu, maka hormon stres bisa keluar dengan cepat. Kenapa bisa gitu Pak Perwira? Karena pada saat itu Bapak Ibu
Mode tubuh harusnya mode recovery, mode pembersihan. Jadi Bapak Ibu selama sepanjang hari kita pakai bekerja, berkegiatan, maka berikanlah waktu untuk tubuh beristirahat. Pada saat istirahat pun Bapak Ibu tubuh nggak diam. Tubuh melakukan pembersihan. Sehingga penyakit-penyakit seperti ini dapat dicegah. Infeksi ginjal. Infeksi ginjal biasanya Bapak Ibu diakibatkan beberapa hal. Tentu yang sering terjadi adalah hubungan seks di luar nikah. Maksudnya Bapak Ibu sering mengalami oleh pria dan wanita yang diakibatkan hubungan seksual. Hal ini terjadi karena transfer langsung dari dalam pasien yang terkena infeksi dan juga bisa menyerang pada bagian ginjal. Biasanya pasti disebabkan oleh bakteri, virus, bahkan jamur. Hal inilah Bapak Ibu yang kita selalu sarankan bagi ibu dan bapak jika sudah tahu Pak Perwira saya terdapat penyakit ginjal, dalam hal ini infeksi ginjal. Bagaimana pengobatannya? Bukan hanya suaminya yang berobat, tapi wajib hukumnya dibawa istrinya berobat. Jadi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang sudah bersuami atau beristri, kan, kalau suaminya sakit ginjal atau sakit infeksi saluran kemih, harus kedua-duanya berobat. Ya, jelas karena sering Bapak Ibu pasti yang lebih paham hubungan tersebut untuk menjaga sehatnya si ibu dan sehatnya si bapak. Penyebab penyakit ginjal ini Bapak Ibu diantaranya jelas sekali ya, ini keadaan ginjal. Jadi Bapak Ibu, ini bisa terjadi. Kalau bentuknya seperti ini kista tadi ya Bapak Ibu ya. Lalu kalau ini batu-batu ginjal, Bapak Ibu bisa lihat contohnya. Ini adalah tumor, ya Bapak Ibu. Bahkan ini adalah penyakit kanker. Bisa jadi Bapak Ibu ya dalam tubuh seseorang. Hal ini terjadi Bapak Ibu karena diabetes, ibu dari segala penyakit. Setelah diabetes pasti Bapak Ibu hipertensi. Ketika diabetes hipertensi yang diserang berikutnya adalah jantung. Ketika jantung yang diserang sudah pasti next berikutnya adalah ginjal. Otomatis Bapak Ibu, organ tubuh kita itu satu dengan yang lainnya mempunyai program kerja yang luar biasa. Untuk itu, Bapak Ibu bisa lihat dan perhatikan materi ini ya, untuk menjaga dan mencegahnya. Karena Bapak Ibu, kalau tidak dari sekarang, mau kapan lagi? Jangan tunggu ketika ginjal sudah memberikan alarm. Tapi Bapak Ibu perlu sekali menjaga sedari dini. Nah, gejala-gejalanya sebenarnya jelas Bapak Ibu ya, kalau penyakit ginjal itu adalah urinnya berbusa di awal. Nah, urin berbusa itu bukan berarti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu pipis atau buang air kecil gitu ya ke tempat urinal, terus dibentuknya busa banyak, bukan. Hal itu bisa jadi, tapi banyak sekali yang pada saat Bapak Ibu di dalam kloset mungkin busanya, Pak Perwira saya setiap kencing berbusa gimana dong? Bukan. Itu bisa jadi bukan busa. Nah, busa yang dimaksud Bapak Ibu adalah ketika buang air kecil lalu didiamkan beberapa waktu lamanya seperti itu, kita jangan flush dulu, kita tunggu 1 menit, tidak hilang-hilang. Nah, ini perlu Bapak Ibu lihat. Apalagi ditambah warnanya yang pekat. Hal itu bisa terjadi karena Bapak Ibu kurang cairan, kurang hidrasi. Maka perlu ditambahkan hidrasi yang tepat. Tapi kalau disertai dengan perubahan warna menjadi warna merah, keruh, lalu pembengkakan pada tungkai kaki, nyeri pada punggung bagian bawah, nyeri saat buang air kecil, kram otot, mual muntah, udah lelah, udah sesak, bahkan pengen pingsan, maka Bapak Ibu harus melakukan pengecekan fungsi ginjal secepat mungkin. Diagnosanya, Bapak Ibu, diagnosa daripada penyakit ginjal itu harus ditegakkan oleh dokter. Ketika dokter mendiagnosa, tentu harus melakukan pengecekan. Karena dokter juga pasti Bapak Ibu menyarankan kepada Bapak Ibu melakukan pengecekan lab seperti tes darah, tes ginjal, USG ginjal, tes urin, bahkan di biopsi. Kalau misalnya sudah terjadi penyakit yang lebih advance. Pencegahannya gampang Bapak Ibu. Minum air putih seperti saya bilang, kurang lebih 30 sampai 40 mili dikali berat badan, maka itulah yang Bapak Ibu konsumsi setiap hari. Hindari yang namanya merokok. Hindari mengkonsumsi vitamin-vitamin yang tidak memberikan informasi yang jelas, karena Bapak Ibu di dalamnya bisa jadi mengandung juga zat-zat adiktif lainnya. Lalu kurangi konsumsi obat yang tanpa saran dokter. Artinya, kalau pusing jangan minum paracetamol tiba-tiba Bapak Ibu. Lebih baik coba konsumsi air putih hangat atau teh dalam jumlah yang tepat. Sehingga Bapak Ibu merasa nyaman dan untuk sakit kepalanya hilang. Asam urat, Bapak Ibu jangan langsung tiba-tiba minum obat dalam dosis yang tinggi. Lalu beli obat dengan obat racikan di apotek yang biasanya.
Biasanya saya pun Bapak Ibu selalu membilang, ada pasien Bapak Ibu datang ke apotek kami, menyebutkan seperti ini, Pak Perwira mau beli obat asam urat, biasanya yang dipaket-paketin. Saya tanya, apa Pak Bu yang dipaketin? Itu loh yang ada tiga, yang warna biru, yang warna orange, sama yang warna ini. Boleh nggak? Tidak boleh. Ya Bapak Ibu, saya sebagai apoteker menjelaskan tidak boleh. Segala sesuatu obat yang diakibatkan asam urat harus dengan peresepan dokter. Tujuannya, ya Bapak Ibu, melihat kadar obat tersebut. Untuk allopurinol 300 miligram pada keadaan akut, ya Bapak Ibu, pada keadaan kronik itu biasanya dalam 100 miligram atau dalam dosis yang terbagi. Nah, dengan demikian secara rutin Bapak Ibu konsumsi di waktu yang sama sesudah makan. Jangan dimakan seenak hati. Ya, Bapak Ibu jelas ya. Ini juga termasuk salah satu preventif atau pencegahan terjadinya penyakit ginjal. Komplikasinya Bapak Ibu bisa lihat. Komplikasi penyakit ginjal sudah pasti seperti hipertensi, penyakit paru, hiperkalemia, jantung, syaraf, sepsis, bahkan meninggal dunia. Pengobatan penyakit ginjal, Bapak Ibu, biasanya tentu dengan obat-obatan. Tapi obat-obatan tersebut jarang sekali membantu pengobatannya. Justru hanya menghilangkan simptomnya. Tapi pada keadaan ginjal tertentu seperti tadi ada infeksi, maka obatnya adalah antibiotik. Bisa bentuk injeksi atau bisa dalam bentuk minum, ya Bapak Ibu ya. Lalu ada obat pereda nyeri dan obat penghambat alfa jika pasien tersebut mengalami yang namanya hipertensi. Sebenarnya ini Bapak Ibu kunci yang terakhir adalah perubahan pola hidup. Bapak Ibu bisa lihat superfood di depan ini. Kenapa saya katakan superfood Bapak Ibu? Karena segala susu mengandung lebih dari vitamin dan mineral. Satu buah telur ya Bapak Ibu atau pisang itu juga mengandung kalium, magnesium. Dan gambar ini Bapak Ibu sebenarnya mengingatkan kita bahwasannya inilah makanan yang sebenarnya. Makanan yang sebenarnya Bapak Ibu adalah dalam bentuk superfood yang memang diambil dalam bentuk terjadi atau bentuk raw material. Tapi Bapak Ibu dewasa kini kan sudah ada dalam bentuk yang dalam bentuk ekstrak. Hanya saja carilah yang produk dalam bentuk ekstrak yang terpercaya. Di luaran, Bapak Ibu banyak produk-produk ekstrak yang katanya ekstrak, tapi ketika kita lihat dalam bentuk gramasi sudah besar. Ekstrak itu jarang dalam bentuk besar, Bapak Ibu. Karena ekstrak itu adalah hasil dasar dari saripati. Maka daripada itu, bijak mengkonsumsi dengan cara membaca pada label yang tertera. Nah, menghancurkan batu ginjal itu banyak, Bapak Ibu, sebetulnya. Pak Perwira sering banget nih nanya bagaimana cara menghancurkan batu ginjal. Minum, bergerak, olahraga, dan yang pasti minum minum juga satu lagi Bapak Ibu Gamasal HS Pro. Udah pasti perlu banget. Prosedur pada pasien dengan cuci darah, waduh, berat Bapak Ibu. Pada pasien cuci darah itu biasanya bisa diharapkan ya Bapak Ibu ya, kalau sudah parah 3 kali per minggu. Tapi kita punya Bapak Ibu ya testimoni pada pasien dengan penyakit darah, maaf, penyakit ginjal maksud saya di sana, itu merasakan perbaikan luar biasa dengan konsumsi gamma sel. Nah, operasi adalah yang kita tidak harapkan Bapak Ibu ya, karena kita tidak harapkan saya lewati. Selain dari cara ini, Bapak Ibu tentu ada produk yang bisa membantu Bapak Ibu dengan metode herbal. Tadi fokus kita mencegah lebih baik daripada mengobati, yakni Gamma Cell dan HS Pro. Fokus produk ini Bapak Ibu adalah dengan cleansing, bersihkan, balancing, seimbangkan, dan activating, meningkatkan fungsi daripada kerja ginjal kita. Dua produk ini Bapak Ibu didatangkan dari Smartway di Tangerang untuk seluruh Indonesia. Produk ini diformulasikan dengan tepat, diawasi dengan tepat, dijaga dengan ketat kualitasnya, bahkan juga ya Bapak Ibu ya, untuk manfaatnya sudah terbukti bertahun-tahun digunakan dan memberikan kesehatan jangka panjang. Bagaimana produk ini dapat membantu Bapak Ibu dalam penyakit ginjal? Yang pertama, pada pasien dengan penyakit ginjal ini membutuhkan yang namanya antioksidan seperti propolis. Propolis HS Pro ini Bapak Ibu yang paling tinggi saat ini dalam bentuk ekstrak. Tidak mengandung wax sehingga aman digunakan jangka panjang dan juga sifatnya Bapak Ibu ya yang sangat-sangat tahan tahan dan aktif adalah karena tidak menggunakan pengawet. Saya sendiri Bapak Ibu mengkonsumsi HS Pro ini bisa 3 kali sehari, bisa di 10 pam di bawah lidah. Bahkan Bapak Ibu kalau dalam keadaan tenggorokan kurang enak bisa sampai 10 pam di bawah lidah. Ya Bapak Ibu.
sifat antimikroba. Antimikroba ini Bapak Ibu pada pasien yang mengalami infeksi bakteri, biasanya kan diberikan antibiotik. Maka pada saat penggunaan antibiotik, saran saya gunakanlah juga HS Pro Bapak Ibu. Karena membutuhkan peningkatan aktivasi dari prebiotik-probiotik dalam saluran cerna kita. Lalu habatus sauda atau dikenal dengan jintan hitam. Ini merupakan super antioksidan yang paling tinggi saat ini juga Bapak Ibu. Karena pada saatnya Bapak Ibu, pada saat yang sama maksud saya, ekstrak biji jintan hitam ini biasanya diformulasikan tidak dalam jumlah yang besar. Karena saking potensialnya dalam bentuk antioksidannya. Bayangkan ketika Bapak Ibu mengkonsumsi HS Pro, di dalamnya sudah ada propolis dan habatus sauda. Dua yang powerful sekali yang digunakan dalam pengkonsumsian untuk menurunkan penyebab penyakit ginjal. Dan juga Bapak Ibu sering sekali peningkatan peradangan bukan? Maka sifat tersebut harus dipandang sebagai salah satu bahan aktif yang baik adalah jintan hitam karena terdapat kandungan timiquinon yang berfungsi menghilangkan antiinflamasi. Lalu madu ini Bapak Ibu ada di dalam produk HS Pro yang mana kita tahu sifat madu adalah sebagai antibakteri, tinggi antioksidan, dan peningkat sistem imun. Tak hanya itu saja fungsinya Bapak Ibu dalam HS Pro kami, tapi juga berfungsi sebagai pengawet murni di dalam produk kami. Bapak Ibu umur simpan dari HS Pro adalah 2 tahun, tetapi pada faktanya HS Pro ini bisa disimpan atau tidak melihat umur simpannya. Hanya saja sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka kami mengikuti peraturan yang berlaku dari BPOM, tapi mengenai khasiat efektivitas dan umur simpan, HS Pro ini Bapak Ibu sekalipun sudah lewat dari expired umur simpannya, sangat-sangat aman digunakan jangka panjang. Karena tidak ada pengawet di dalamnya, Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu potensi manfaat gabungan tersebutlah yang kita cari, yakni propolis, habatus sauda, madu trigona dalam HS Pro. Mencegah kerusakan ginjal, meringankan gejalanya, Bapak Ibu. Bukan mengobati ya Bapak Ibu ya, meringankan gejalanya pada pasien yang sudah terjadi cucian darah, meningkatkan fungsi ginjal secara perlahan-lahan. Bapak Ibu, EGFR sangat cukup sulit dilakukan perbaikan kecuali dengan mengubah pola hidup dan juga Mediterania. Mediterania diet. Mediterania diet termasuk Bapak Ibu di dalamnya adalah mengkonsumsi produk HS Pro secara rutin. Ini jurnal yang menjelaskannya Bapak Ibu. Selanjutnya ada gamma cell. Gamma cell ini Bapak Ibu kandungannya adalah sel oligopeptida tinggi yang mengandung 2-20 asam amino esensial yang berfungsi memperbaiki mekanisme kerja ginjal. Meningkatkan fungsi ginjal secara perlahan Bapak Ibu karena dalam pembuluh darah kita diatur tekanannya sistol diastoliknya juga membantu untuk mengurangi kerja ginjal terhadap pembuangan toksin karena di dalam gamma cell sudah mengandung yang namanya inulin. Juga Bapak Ibu mencukupkan kebutuhan elektrolit Bapak Ibu sehingga kerja ginjal semakin nyaman karena Bapak Ibu ginjal kita tidak berat dalam mengatur pH-nya, dalam mengatur juga fungsi elektrolitnya, dan pada saat yang sama tubuh menjadi sehat jangka panjang. Nah, di dalamnya Bapak Ibu gamma cell juga mengandung probiotik, yakni dari inulin, yang mana difungsikan sebagai peningkat bakteri baik dalam tubuh, mereduksi atau mengurangi rasa nyeri pada tubuh, dan pada saat yang sama Bapak Ibu pada pasien penyakit ginjal yang diakibatkan oleh diabetes membantu mengurangi resistensi insulin, mencegah komplikasi diabetes termasuk yang mengakibatkan perparahan pada penyakit ginjal. Dan paling penting Bapak Ibu mempercepat proses detoksifikasi dan peningkatan fungsi ginjal. Detoksifikasinya terjadi Bapak Ibu ketika secara langsung produk yang kita minum dalam bentuk terlarut Bapak Ibu ya, dan pada saat yang sama membantu kerja ginjal menjadi lebih efektif. Dan mekanismenya Bapak Ibu di dalam gamma cell juga terdapat yang namanya ekstrak biji anggur yang mengandung OPCS, oligomeric protocyanidiin kompleks, yang merupakan antioksidan kuat dan sebagai antiinflamasi serta membuka perlebaran pembuluh darah. Bayangkan Bapak Ibu tadi kalau kerja ginjal kita yang lagi berat, yang namanya karena pembuluh darah yang menyempit karena hipertensi sekarang melebar dan darah menjadi lebih lancar, kira-kira saringannya lebih nyaman nggak Bapak Ibu? Pasti lebih nyaman dalam menyaring. Dan perlindungan terhadap apoptosis. Apoptosis ini Bapak Ibu ada persinyalan di dalam tubuh kita, di mana sinyal ini Bapak Ibu akan membuat tubuh kita ini memberikan efek-efek tertentu. Nah, ketika apoptosis terjadi lebih banyak, maka yang terjadi adalah kematian sel yang cukup tinggi. Kematian sel yang cukup tinggi mengakibatkan fungsi endotel atau pembuluh darah itu menjadi tidak terjaga. Fungsi endotel ini Bapak Ibu adalah mencegah terjadinya plak penumpukan pembuluh darah dan modulasi jalur sinyal. Maksudnya Bapak Ibu adalah di NRF2 adalah seperti sinaps prasinaps. Jadi kalau Bapak Ibu ada pasien yang sering kejang, sering mengalami
seperti Alzheimer atau juga Parkinson, itu pasti dia yang harus sebenarnya dicek juga adalah fungsi ginjalnya dan juga fungsi pembuluh darahnya. Mekanisme utama premix vitamin mineral Bapak Ibu luar biasa. Dalam gamma sel, premix vitamin mineral kami Bapak Ibu sudah dalam keadaan yang tepat dosis dan dikonsumsi jangka panjang sangat aman. Dan Bapak Ibu setiap saset itu mengandung kurang lebih 500 mg yang sudah dalam bentuk premix yang mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K serta ditambahkan juga magnesium, zinc, dan juga selenium di dalam produk ini. Terima kasih Bapak Ibu, memang sekilas cukup panjang materinya, tetapi yang paling penting Bapak Ibu tadi adalah di awal, bagaimana Bapak Ibu mencegah daripada mengobati. Dan kalau sudah terjadi, maka kita harus perhatikan bersama-sama penggunaan obat-obatan apa yang dari dokter, sehingga Bapak Ibu penggunaan Gamasal dan HS Pro yang membantu mekanisme program pekerjaan dalam tubuh kita menjadi lebih efektif. Demikian Bapak Ibu, saya Apoteker Perwira menyampaikan. Saya berharap Bapak Ibu dan saya mendapatkan suatu materi yang baru pada hari ini. Kita cukupkan untuk pemaparan materinya, kita masuk sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya dan juga mengkonfirmasi, silahkan Bapak Ibu, kami persilahkan untuk membuka kamera dan bertanya. Selamat siang, Pak Perwira. Selamat siang Pak Yanok, salam sehat. Ya, sehat selalu. Selamat jumpa. Eh, Belakangan ini di sekitar saya ada 3 produk multi level produk rokok herbal beredar di sekitar saya. Itu rokok herbal banyak terbuat dari jamur atau zat-zat lain. Itu berpengaruh tidak terhadap kesehatan ginjal, Pak Perwira? Terima kasih Pak. Pertanyaannya sangat luar biasa dan sangat membantu. Yang pertama Pak, segala sesuatu dalam bentuk asap itu kurang baik bagi tubuh manusia. Yang Oh mungkin iya, Pak. dinyatakan rokok herbal atau sejenis apapun itu ya Bapak Ibu ya, bahkan diffuser dan lain-lain tidak baik pada tubuh. Karena begini Bapak Ibu, bentuk daripada setelah pembakaran itu adalah mengandung yang namanya senyawa karsinogenik. Kita nggak tahu Bapak Ibu, namanya memang rokok, apalagi herbal, jangankan rokok herbal Pak. Rokok sendiri itu herbal, saya bilang. Karena isinya tembakau, Hmm, nikotin, dan senyawa iya, lain. Jangan dibuat menjadi sesuatu yang baru, karena memang rokok itu herbal. Dari dulunya Bapak Ibu, rokok itu herbal. iya, iya. Tetapi, banyak loh Pak Perwira yang sembuh menggunakan itu. Sugesti. Kenapa saya katakan sugesti Bapak Ibu? Karena sebetulnya pada saat yang sama, coba Bapak Ibu merokok, tidak bergerak, tidak makan, tidak minum. Kira-kira apa yang terjadi? Kalau memang itu Hmm, herbal, seharusnya membantu. Tapi, tadi kan iya, iya. pertanyaan jelas ya Pak Yano. Apakah itu akan membantu atau membuat kerja ginjal menjadi kurang baik? Iya Pak. Karena itu racun yang masuk ke dalam tubuh. Bapak Ibu, Hmm, sejatinya yang masuk ke dalam tubuh adalah hidrogen gitu ya. Darah iya. yang bersih. Ketika ditambahkan dengan rokok herbal, itu memperberat kerja ginjal. Karena tadi Pak, kandungan tarnya di dalam ada. Nggak ada Pak Perwira, nggak mengandung tar, nggak mengandung nikotin. Silahkan Bapak Ibu lihat kembali dalam boxnya. Pasti ada. Yang kedua, itu sudah dalam bentuk pembakaran ya Pak, yang tadi pembentuk pembakaran dihirup oleh tubuh melepaskan, tubuh juga melepaskan hormon Sini, sini. stres. Pada Apa saat yang yang ini? sama itu Orang lain. mengakibatkan Kenapa kerja pegang? ginjal menjadi lebih berat dan bisa mengakibatkan kerusakan ginjal ya Pak. Tapi nggak langsung terjadi Pak. Pasti jangka panjang. Kurang lebih ya minimal 2 sampai 3 tahun. Itu minimal ya Pak. Maksimalnya bisa lebih dari itu baru terjadi. Jadi kembali kepada Bapak dan Ibu, mari bijaksana tidak menggunakan produk-produk kesehatan seperti itu, yang katanya produknya untuk kesehatan. Tapi Pak Perwira sampai detik ini masih banyak yang konsumsi, bahkan semakin laris. Benar ya Bapak Ibu ya? Saya juga menyoroti hal tersebut. Bahkan saya juga ditawari Bapak Ibu. Tentu saya tidak merokok juga. Saya bisa jelaskan, ya, ya Bapak Ibu, mari sama-sama jaga kesehatan kita dan orang lain dengan tidak merokok. Tidak merokok, tidak peduli rokok apapun ya Pak. Baik itu rokok herbal, baik itu rokok malaikat, karena rokok itu tetap tidak baik. Itu intinya Bapak Ibu. Ya, mungkin begitu Pak Yanok jawaban saya untuk pertanyaan tersebut. Saya harap bisa membantu ya Bapak Ibu.
terhadap pertanyaannya? Mungkin ada yang ingin Bapak Ibu bertanya lagi? Pagi, Pak Wira. Selamat pagi Bu Yasmin, salam sehat. Salam sehat. Sedikit menyimpang ya Pak Wira ini dari topik. Semangat. Ibu. Kita kan untuk konsultasi ya, udah sesi. Gini, kemarin kan saya ketemu dengan timnya Bu Yuli ya. Beliau bilang ada temennya yang kanker serviks. Nah, Baik. beliau bertanya apakah produk ini bisa diberikan dan bisa mampu menyembuhkan kan gitu Pak Wiraya. Dan saya sudah bilang eh, asal sesuai dengan dosis yang seperti apoteker kita di sini ada apotekernya, tak bilang gitu. Mungkin bisa membantu proses penyembuhannya gitu. Nah, namun beliau ingin testimoni yang sudah gitu. Sedangkan kita kan baru mulai, kan belum ada ya Pak Wiraya, testimoni yang sudah tersembuhkan dengan kanker serviks kan gitu ya Pak Wiraya. Betul, Mohon betul. kalau Pak Perwira sekarang bisa kasih penjelasan, mungkin biar bisa saya kasih gininya ya penjelasan dari Pak Wira. Karena beliau kalau mau telekonferen juga beliau enggak mau gitu Pak Wira. Jadinya memang sedikit gini jadinya bingung juga mau jelasin dia harus mau kasih testimoni yang sudah terjadi gitu. Mohon gininya ya Pak Wira ya biar bisa saya Baik. gini ya. Oke, terima Baik. kasih Pak Wira. Terima kasih Bu Yasmin. Ya, betul Bapak Ibu, pada pasien dengan penyakit kanker serviks, tentu yang terjadi diakibatkan oleh beberapa hal. Yang pertama Bapak Ibu, kita perlu tahu. Kanker serviks karena terjadinya metastasis pada pembuluh darah khususnya di bagian genital, khususnya pada wanita. Karena serviks Bapak Ibu pasti pada bagian kelamin ya. Dan penyakit ini memang diakibatkan oleh beberapa hal. Yang pertama, mens yang tidak teratur atau mens yang juga diakibatkan stres pastinya Bapak Ibu dan pola hidup yang perlu diperbaiki. Pertanyaannya, Bapak Ibu, dapatkah produk Gamma Cell dan HS Pro menyembuhkan pada pasien dengan penyakit kanker? Jawabannya, Bapak Ibu, kembali kepada kepatuhan Bapak Ibu. Kalau pada penyakit stroke, pada penyakit pasien dengan gagal jantung, hipertensi, kolesterol, dan penyakit ibu dari segala penyakit yaitu diabetes, produk kita sangat-sangat sering membantu percepatan pemulihannya bukan pengobatannya. Jadi Bapak Ibu, kalau dibilang produk kita ini mengobati, tentu tidak. Saya harus jelaskan juga ya Bapak Ibu, produk Gamma Cell dan HS Pro bukan produk obat. Karena dia berfokus pada preventif dan kuratif, artinya pencegahan dan percepatan pemulihan. Kalau Ibu Bapak mengharapkan saya menjawab bisa mengobati, maka Bapak Ibu mohon izin tidak mendapatkan jawaban tersebut. Kenapa saya katakan demikian? Karena tadi Gamasel dan HS Pro jelas ya Bapak Ibu bukan obat. Tapi Pak Perwira, banyak loh pasien yang mengkonsumsi ini sembuh, itu terjadi karena kepatuhan pasien yang mengkonsumsi secara rutin. Harapannya Bapak Ibu, untuk mendapatkan percepatan penyembuhan pada pasien dengan penyakit kanker adalah mengubah 4 pilar. Pilar pertama adalah pola tidur pada pasien dengan penyakit kanker, apalagi tidak mau berobat dan juga mungkin sudah tahu tapi tidak mau berobat lebih aktif dalam hal untuk mengalami perbaikan dengan kemoterapi dan lain-lain, itu baik karena pilihan beliau. Tetapi saran perwira adalah satu, pola tidur yang diperbaiki dulu. Jadi kembali kepada jalan yang jalan sehatnya yang benar. Pola tidur. Tidurlah selalu di bawah jam 11 dan terakhir minum di jam 9 dengan tujuan agar tidak terbangun-bangun karena kencing. Yang kedua, pola makan. Makanlah makanan yang tinggi protein, tinggi serat, dan rendah karbo, serta hindari garam, gula, tepung berlebih. Ketiga, baru Bapak Ibu yang namanya pilar stres. Stres oksidatif yang diakibatkan oleh pemikiran jangka panjang dan self-diagnosis. Self-diagnosis itu Bapak Ibu yang saya maksud adalah seperti, aduh saya sakit ini, jangan-jangan karena ini. Aduh saya sakit ini, jangan-jangan karena ini. Aduh sakit ini karena ini. Tidak ya Bapak Ibu. Itu adalah nama dikenal dengan self-diagnosis. Maka pada pasien kanker kami sarankan adalah untuk
tenang terlebih dahulu, kedua menerima keadaan, ketiga berdamai dengan apa yang terjadi, yang keempat baru mengubah pola hidupnya. Banyak sekali orang sembuh total Bapak Ibu dari penyakit kanker bukan karena obat, tapi karena pola hidup dan juga pola teraturan. Terakhir Bapak Ibu adalah bersamaan dengan pola tadi, pola makan, pola tidur, dan pola stres itu harus diatur dengan olahraga tentunya, yakni dengan berjalan kaki dan grounding. Bapak Ibu, grounding itu membantu meningkatkan ion negatif dalam tubuh sehingga ion negatif membantu mereduksi penyakit-penyakit dalam tubuh. Terakhir Bapak Ibu adalah pola diet. Pola diet ini Bapak Ibu makan makanannya teratur bersamaan dengan juga dibantu dengan untuk mengatur jendela makan. Jendela makan yang diatur dengan baik, Bapak Ibu, tentu membantu menurunkan yang namanya penyebab penyakit kanker. Bukan pada pasien yang sudah penyakit kanker saja, tapi bagi kita, Bapak Ibu dan saya yang mungkin pada saat ini masih dalam keadaan sehat, adalah dengan mengatur pola jam makan. Terakhir, tadi dengan dilengkapi dengan gamma cell dan HS Pro. Menjelaskan hal tersebut, Bapak Ibu, gamma cell dan HS Pro ini merupakan produk superfood dan juga polyherbal yang dikombinasikan untuk meningkatkan sistem imun di dalam tubuh Bapak Ibu. Cancer itu akan terjadi dalam tubuh kita karena kekurangan sistem imun yang baik, sehingga Bapak Ibu tubuh kita mengalami yang namanya apoptosis, nekrosis, dan metastasis, atau pembelahan sel yang tidak baik. Ketika Bapak Ibu mengkonsumsi superfood yang baik, seperti gamma cell, yang mengandung inulin, mengandung soy oligopeptide, mengandung premix vitamin mineral, dan juga resveratrol, difungsikan untuk secara rutin digunakan, saran saya adalah 2 kali sehari. Namun pada pasien dengan sudah penyakit kanker, harus totalitas untuk pengobatannya minimal 6 bulan. Kenapa Bapak Ibu? Karena perbaikan sel terjadi kurang lebih 3 bulan pada perbaikan pembuluh darah, namun sesudah recovery, tubuh juga harus melakukan yang namanya detoksifikasi secara murni dan cepat. Gitu Bu Yasmin ya. Dengan cara penggunaan konsumsi agak tinggi Pak. Di awal adalah 2 saset, satu kali di pagi dengan 200 ml air biasa, lalu 5 menit setelahnya sarapan. Sarapannya pun kita harus atur, seperti putih telur, ya Bapak Ibu ya, dan sayur selada, atau juga dibantu dengan kembang kol yang berwarna ungu, dan juga 1 sendok teh olive oil. Jelas ya Bapak Ibu yang saya jelaskan ini merupakan yang harus dikonsumsi di pagi hari. Kenapa diatur sedemikian rupa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan reaktivitas dan juga antibodi daripada pasien tersebut. Di siang hari, Bapak Ibu, mohon maaf, setelah makan ini, langsung semprotkan HS Pro 15 pam di bawah lidah. Dan 15 pam ini tidak langsung ditelan, diamkan terlebih dahulu atau bila perlu Bapak Ibu ya, seperti dikumur 1 sampai dengan 15 detik. 15 detik kurang lebih Bapak Ibu lalu ditelan dengan tujuan tersebut mengaktifasi enzim amilase di bawah lidah dan juga ketika ditelan membantu penyerapan pada pembuluh darah dan juga di lambung. Lanjut Bapak Ibu di siang hari, untuk siang harinya ya Bapak Ibu, ini dikonsumsi makanan dengan tinggi serat. Pasien tersebut harus mengkonsumsi yang namanya mungkin jika ada obat-obatan anti nyeri. Kalau pasiennya mendapatkan obat-obatan ya Bu ya, adalah makan terlebih dahulu. Setelah makan lalu disemprotkan HS Pro. Setelah semprotkan HS Pro, berikan jeda kurang lebih 10 sampai 15 menit dari obat-obatan dari dokter tersebut. Lalu di malam hari sebelum jam 7 malam, pasiennya mengkonsumsi berarti 645 sudah mengkonsumsi gamma cell 1 saset dengan 200 ml air biasa, lalu makan di jam 7-nya, ya Bapak Ibu, setelah itu mengkonsumsi HS Pro lagi 15 pam. 15 pam pagi, 15 pam siang, 15 pam malam untuk HS Pro, dan 2 saset gamma cell di pagi hari dan 1 saset gamma cell di malam hari. Ditambahkan, ya Bu ya, di dalamnya perlu menambahkan vitamin D3 plus K2, 5000 IU sesudah makan, dan itu dikonsumsinya di pagi hari. Dan ditambahkan juga kembali Pak, dalamnya CoQ10. CoQ10 ini kurang lebih 100 mg dan dikonsumsinya itu adalah pada pagi hari sesudah makan. Setelah itu Bapak Ibu di siang hari ditambahkan satu lagi yang pada pasien tersebut adalah astaxanthin 8 mg atau astaxanthin plus vitamin C yang 300 mg dengan liposomal. Tujuannya Bapak Ibu peningkatan antioksidan yang sangat tinggi. Selain astaxanthin, pasiennya juga bisa memilih tambahan yang lain
ya Bu, seperti spirulina. Spirulina juga termasuk pilihan yang baik yang boleh digunakan pada pasien tersebut. Dan menjelang siang menjelang malam Bapak Ibu, kan itu ada jangka waktu. Nah, pada jam ini Bapak Ibu, saran saya pasiennya disarankan mengkonsumsi bunga telang. Kurang lebih 5 sampai 10 lembar, direndam dengan air panas, lalu dibiarkan, didiamkan, lalu dikonsumsi. Dan kalaupun pasiennya juga mau, juga boleh mengkonsumsi semua yang ungu. Jadi semua yang ungu apa Bapak Ibu? Contohnya ya, bunga telang kan udah ungu, ubi ungu, apalagi yang ungu-ungu Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu bisa sarankan. Cuman yang pasti adalah dikonsumsi pada pasiennya secara rutin selama 6 bulan. Kalau sudah rutin, Bapak Ibu silakan cek lab ya. Bapak Ibu bisa pap smear. Dari pap smear tersebut akan terlihat apakah hasil daripada kanker Bapak Ibu sudah menurun, apoptosis nekrosisnya membaik atau tidak. Itu saran saya Bapak Ibu. Jadi kalau tadi dikatakan apakah dengan menggunakan gamma sel dan HSO bisa menyembuhkan, kita kembalikan kepada rutinnya pengkonsumsian oleh pasien. Dalam 6 bulan konsumsi rutin ini, Bapak Ibu, 2 saset pagi hari, 1 saset malam hari, tidak boleh terputus. Karena ini adalah siklus dari perbaikan superfood untuk sel-sel tubuh yang dalam keadaan perperangan. Bapak Ibu bisa kita pikirkan, dalam tubuh pasien tersebut sekarang terjadi di lapangan perang. Perang ini harus dimenangkan dengan cara dan support terhadap superfood. Superfood support terhadap sel-sel yang sedang melakukan perbaikan. Karena Bapak Ibu, kalau pasien sampai detik ini masih dalam keadaan hidup dan sehat dan penuh semangat, maka kita juga harus mendorong lebih semangat lagi dengan pola dan konsumsi yang tepat. Untuk itu, mari, mungkin video ini akan disampaikan kepada Ibu yang termasuk adalah satu yang pasti ya Bu ya, yakni semangatnya jangan patah. Yang kedua, aktif konsumsinya. Yang ketiga, pola tidur, pola istirahat, dan pola stresnya dijaga. Maka segala penyakit, even itu kanker sekalipun, bisa sembuh. Harapan saya segera bisa dibantu Bu ya perobatannya karena begini. Cancer itu kalau sudah aktif dan dalam jangka waktu yang lama dia bisa berpindah ke organ lain. Hal ini dimungkinkan karena terjadi metastasis. Tapi saya berharap itu tidak terjadi pada hal tersebut kalau tepat penggunaan dan pengobatannya. Mungkin begitu Bu Yasmin yang dapat saya jelaskan dan saya berharap ini juga mungkin sampai kepada ibunya dan apapun itu hasilnya nanti saya berharap ibu tersebut dapat terbantu dengan tepat, cepat, dan juga efektif. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Wira. Mohon kalau yang tambahan selain dari gamma selnya itu bisa didapat di apotek ya, Pak Wira ya, yang kayak Bisa vitamin ya. Oke, di siap-siap. apotek Nanti bisa saya ya Bu. kirimkan ini videonya Pak Wira ini. Semoga membantu beliau ya yang menderita itu. Terima kasih ya Pak Wira. Salam Terima sehat. kasih Selamat Bu pagi. Yasmin, salam sehat. Jadi Bapak Ibu begitu kira-kira yang bisa kami sampaikan pada siang menjelang malam ini. Maaf, pagi menjelang siang ini mungkin juga siang sudah banyak aktivitas ya Bapak Ibu yang ingin lakukan. Tapi saya menegaskan sekali lagi ya Bapak Ibu ya, dengan harapan Bapak Ibu produk kita merupakan produk superfood dan polyherbal. Jangan sampai salah kaprah ya Bapak Ibu dengan hormat. Produk ini bukan obat dewa. Produk ini adalah produk superfood dan polyherbal yang dapat membantu percepatan pengobatan dengan catatan utama satu rutin. Yang kedua kita awasin. Yang ketiga kita pastiin pasiennya konsumsi. Karena kalau Bapak Ibu berikan pasien dan pasien membeli, tapi juga tidak diawasin dan dirutinin, itu yang terjadi. Repeat ordernya menurun, dan juga kesembuhan pasien yang tidak didapatkan, terakhir mendapatkan efek kepercayaan yang menjadi menurun. Jadi Bapak Ibu saya juga sudah banyak mengenal di khususnya Jabodetabek ya Bapak Ibu seperti hari ini banyak pasien yang bukan pasien saya bilang Bapak Ibu karena belum jadi nggak sakit sebenarnya. Banyak mitra kita ya Bapak Ibu sebenarnya kepo-kepo jelas. Beliau bertanya, sudah konsumsi 3 hari, mau dong tambahannya untuk konsumsi 5 hari. Silahkan dirutinin. Nah, nanti untuk narah hubungnya baru kepada Bapak Ibu yang membantu beliau secara langsung.
Maka daripada itu Bapak Ibu, kami selalu menyarankan Bapak Ibu untuk mengikuti kami di support system yang akan ada disampaikan di hari Jumat. Hari Jumat, kami ada good news presentation Bapak Ibu yang disampaikan melalui admin kami Kak Tara di grup kita. Ikutin Bapak Ibu, perhatikan, dan bagaimana menjalankan sistemnya dengan baik. Lalu untuk penjelasan produk, Bapak Ibu, kami dari tim produk terbuka, bukan hanya hari Sabtu saja. Jika Bapak Ibu mengharapkan presentasi seperti hari ini langsung on-site, one-to-one ke pasiennya, itu boleh. Lewat video call juga boleh. Lewat telepon juga boleh. Ya, lewat WhatsApp juga boleh. Ya, Bapak Ibu aturkan. Yang menjadi dorongan saya sebagai produk, Bapak Ibu, produk konsultan saat ini adalah mari perkenalkan produk ini kepada banyak orang, tak perlu khawatir Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu tidak tahu menjelaskan produknya, kami siap bantu. Hanya saja Bapak Ibu mohon mengantri ya, sabar Bapak Ibu, jangan langsung marah, atur jadwalnya, karena semua tim juga sangat-sangat perlu untuk dibantu. Mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan juga sebagai permohonan dan juga sebagai informasi tambahan. Saya Apoteker Perwira mencukupkan pertemuan kita di hari ini. Jika ada pertanyaan lagi, boleh Bapak Ibu mungkin masih ada waktu. Sebentar saya lihat. Terima kasih, Pak Ada yang Perwira. bertanya? Boleh, silakan Pak. Ya, untuk itu kan tadi ada apa D3, D2 itu. Jadi orang yang sakit kanker serviks yang tadi disampaikan oleh Ibu Yasmin itu kan berarti bisa apa berjemur di matahari kira-kira berapa menit misalnya pagi hari itu jam berapa kira-kira yang bisa membantu untuk proses penyembuhan misalnya Pak Perwira, mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi untuk berjemur Bapak Ibu ya, ini melihat pada daerah dan lokasi sebetulnya. Kalau bagian Indonesia bagian tengah, waktu yang tepat untuk berjemur ya Bapak Ibu di pagi menjelang siang itu adalah sekitar jam 9 sampai jam 11. Dengan catatan juga grounding ya Pak ya. Grounding yang baik itu Bapak Ibu ya adalah tanpa menggunakan alas kaki, ya pakaian senyaman mungkin dan berjemur itu mungkin 15 sampai 30 menit cukup. Ya Pak ya, seperti dipanggang lah Pak, mungkin bolak-balik. Apalagi untuk dekat pinggir pantai, waduh, itu makin bagus lagi Pak. Karena sangat-sangat baik didapatkan jika memang bisa dapat hal tersebut. Tapi sekurang-kurangnya adalah dengan daerah yang banyak berumput, sembari dengan melakukan gerakan-gerakan aktivitas gerak yang normal, yang biasa seperti gerakan meregangkan peregangan, juga melakukan uh, apa ya Pak ya, olahraga-olahraga ringan. Nah itu akan membantu sekali pada pasien. Untuk jam di antara jam 9 sampai jam 11 plus menggunakan sunblock atau sunscreen. Jangan sampai menimbulkan kanker yang baru ya Pak, yakni kanker kulit. Karena Bapak Ibu ultra violet daripada saat kita berjemur itu akan sangat-sangat terbantu kalau kita menggunakan sunblock atau sunscreen dengan SPF 50++. Gitu, Pak. Terima kasih Pak Perwira penjelasannya. Iya, Pak Mandara. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Bu Manshe, biasanya ada pertanyaan mungkin Bu Manshe? Enggak ya, kalau enggak ada lagi, mungkin ada pertanyaan lagi Pak Yano atau yang lain yang ingin ditanyakan? Silahkan. Atau mungkin member yang baru yang kami juga baru lihat hari ini hadir. Selamat datang. Ada Pak William, Pak Martinez Asri, ada Pak Sudiawan. Yang ingin pertanyaan boleh. Jika tidak ada lagi, Bapak Ibu, mungkin kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang telah bergabung. Kita akan bertemu kembali di hari Sabtu minggu depan dengan topik. Terima kasih. Dengan topik Ya, product terima kasih knowledge. Pak Perwira. Awal bulan Bapak Ibu kita akan bertemu dengan materi product knowledge ya Bapak Ibu, karena di awal bulan. Saya harap Bapak Ibu yuk gabung, join, ajak-ajak. Ini sudah seminggu loh Bu, Bapak Ibu Hamin